Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu. Dia sedang nunggu di sini. Ah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi, saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi salat di musola situ. Lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di palang, maksud dia di palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, kita tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi
mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai, selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuasaan, ya. Jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta, tim mencari fakta yang independen, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Karena kalau dikuntit, harusnya yang menguntit itu tidak ketahuan, harusnya. Tapi ini kalau mereka mengaku menguntit, malah yang ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Jadi tidak menguntit lagi. Lagi kalau orang Balang mengatakan, para ahli hukum, atas dasar apa Habib dikuntit? Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh melakukan pelanggaran protokol dan sudah membayar denda, ya kan? Jadi tidak ada pasal-pasal, tidak ada alasan logik yang membenarkan penguntitan terhadap Habib. Tidak boleh, tidak ada. Dan diperlakukan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa karena diduga akan mengerahkan massa pada pemeriksaan tanggal Senin, tanggal 7. Ya, orang Habib sedang keluar Jakarta. Ini posisi kilometer 50 dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, dari Jakarta menuju, itu artinya keluar Jakarta. Dan seperti penjelasan dari FPI, bahkan saya ketahui itu pengajian keluarga inti di Kerawang. Ya, kita tunggu, semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan yang lain. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.